Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, hari ini kita akan coba mempelajari tentang refleksi pada garis Y sama dengan X dan pada garis Y sama dengan min X. Nah, sebelumnya Bapak hapus dulu ya ini ya. Bapak akan hapus dulu biar Ananda semua paham garisnya dulu ya sebelum kita membahas tentang refleksinya. Untuk garis yang ada sekarang, garis merah ini ya, garis merah ini adalah garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan X. Lalu kalau garis Y sama dengan min X itu seperti apa? Kalau Y sama dengan min X, ini garisnya ini yang warna hitam. Ini garis Y sama dengan min X. Kemudian kalau garis yang ini Y sama dengan X. Oke, paham ya? Oke. Nah, kenapa ini disebut dengan Y sama dengan X garisnya? Karena dia titik-titik koordinat yang ada pada garis itu ini sama. Oke. Titik-titiknya itu sama. Perhatikan. Oke, ini 1,1. Titiknya 1,1 ya. Kemudian kalau di sini berarti 0,0 ya. 0,0 kalau di sini. Kemudian kalau di sini titiknya berarti minus 1, min 1 ya. Oke. Ini min 1, min 1. Kalau yang ini 0,0. Kalau yang di sini berarti yang di sini titiknya berapa nih? Nah, kalau yang di sini berarti ini 3 dengan 3. Oke. Kita lihat. Nah. Oh, ini garisnya, sorry. Oke. Nah, titik D. Titik D-nya 3,3. Kemudian kalau kita ingin tahu di sini titiknya, ini minus 4,4. Minus 4, minus 4. Oke. Nah, minus 4, minus 4. Jadi garis Y sama dengan X itu kalau kita lihat di sini, ini titiknya itu sama, X dan Y nya sama. Ini 1,1, 3,3. Kalau di sini berarti 2,2. Kalau di sini berarti minus 2, minus 2. Kalau di sini berarti minus 3, minus 3. Jadi seperti itu ya Anda semua. Oke. Kalau titik F berarti ini juga sama ya. Nah, ini agak susah ya. Nah, oke, minus 2, minus 2. Jadi seperti itu. Bedanya dengan titik dengan garis Y sama dengan min X. Nah, Y sama dengan min X ini salah satunya itu negatif. Salah satunya negatif. Nilai ketika nilai X-nya itu negatif, maka nilai Y-nya positif. Dan kebalikannya, jika nilai Y-nya X-nya positif, maka nilai Y-nya negatif. Seperti di sini, ini min 1,1, min 2,2, min 4,4. Nah, kalau di sini berarti nanti minus 3,3. Nah, kalau di sini 2, minus 2. Nah, kalau di sini seperti yang tertera 3, minus 3. Jadi gitu ya. Atau kalau mau disederhanakan, kalau garis Y sama dengan X itu miringnya ke kanan ya, miringnya ke kanan. Tapi kalau garis Y sama dengan minus X itu miringnya ke kiri. Jadi seperti itu. Oke, sekarang Anda semua sudah paham ya. Anda semua sudah paham tentang
garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Nah, sekarang kita akan coba masuk di pencerminannya atau refleksinya. Yang akan kita bahas pertama itu pencerminan pada garis Y sama dengan X ya, Y sama dengan X. Misalkan dulu Bapak membuat segitiga. Oke, ini segitiganya. Ini segitiga sembarang. Oke. Ini ada segitiganya, kemudian koordinatnya ini 3,1 ya. 3,1 kita geser ke sini. Yang ini 5,3 dan yang ini 8,1. 8,1. Direfleksikan ke terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kalau direfleksikan berarti ini tinggal kita jaraknya nih, kita kira-kira tuh segini. Maka nanti ini bayangan B-nya akan di sini. Ini bayangannya akan di sini. Oke. Sekarang bagaimana kalau yang ini? Maka bayangannya akan ada di mana? Oke. Nah, ini sebenarnya kita tinggal dicek aja, dilihat. Ini kan jaraknya 1 ya, 1 diagonal, ini 1 diagonal. Kalau ini ini berarti akan di sini jaraknya ya, akan di atas. Sorry. Hapus dulu, ini salah. That's oke. Move. Oke, kita turunin dulu ya biar sampai. Lalu bagaimana dengan 8,-1? Ini nanti titiknya akan ada di mana? Titiknya akan ada di sini. Nanti segitiganya, segitinya ini, ya. Paham nggak maksudnya? Oke. Nah, untuk sederhananya, nah ini Bapak akan pakai refleksi about line ya. Segitiga ini direfleksikan ke garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah, bayangannya ini. Gitu. Biar beda bayangannya, Bapak kasih warna yang berbeda. Color warna apa ya? Warna biru lah. Nah, warna biru. Oke. Warna biru. Ini kalau direfleksikan ke garis Y sama dengan X ya. Y sama dengan X. Oke. Nah, bagaimana kalau direfleksikannya ke Y sama dengan min X? Oke. Y sama dengan min X. Nah, kalau Y sama dengan min X, oke, sebenarnya bentar ya. Sebelum ke Y sama dengan min X, coba kita perhatikan dulu. Lihat. A-nya 3,1, setelah direfleksikan ke Y sama dengan X, maka ini berubah A aksennya menjadi 1,3. Ini berganti ya, 31 jadi 13. 53 jadi 35. Kemudian 81 jadi 18. Ya, jadi cuma ditukar aja posisinya sebenarnya. Kalau misalkan kita nggak gambar pun, kita bisa tahu refleksi di garis atau titik sebagaimana yang diketahui ya. Misalkan titik ini, titik G misalkan udah. Oke, titik G 8,4. Maka bayangannya di mana? Bayangannya walaupun kita nggak gambar sebenarnya kita bisa tahu 8,4 ini kan nanti jadi tukeran tempatnya ya, menjadi 4,8. Menjadi 4,8 ya. Ini direfleksikan. Jadi 4,8. Balik ya. Ini kalau kita menggunakan atau merefleksikan objek atau titik pada garis Y sama dengan X. Oke. Sekarang kita akan coba refleksikan ke garis. Oke. Kita akan coba refleksikan ke garis Y sama dengan min X dari segitiga ABC ini. Dari segitiga ABC ini ya. Oke. Nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya nanti kan sebenarnya kita bisa prediksi ya. Nah, ini pasti tempatnya di sini.
Ini jaraknya 1 juga. Oke. Dan yang ini jaraknya nanti akan ada di 3,3 ya. Oke. 3,3 juga. Ada di sini. 3,-3 minus 3,-3. Oke. Nah, jadi ada di sini dia. Nanti segitiganya ini. Kalau dari dengan menggunakan teknik gambar, kita cari dulu titik-titiknya, baru kita tentukan bayangannya. Tapi kalau misalkan langsung, ini direfleksikan ke garis ini, maka ini hasilnya. Oke, perhatikan Anda semua. Di sini kita lihat, ya. Oke, yang tadinya 4,-3 jadi 3,-4. Oke. Yang tadinya ini delete. Yang tadinya 1,1 jadi min 1,1. Yang tadinya 3,3 menjadi minus 3,-3. Oke. Jadi ini berubah tanda semua. Berubah tanda semua, berubah tempat, berubah tanda. Yang tadinya 43 jadi 34. Nah, yang tadinya negatif jadi positif. Jadi kalau direfleksikan ke garis Y sama dengan min X, pertama X dan Y-nya ditukar, kemudian tukar tempat, kemudian tandanya juga berubah. Lihat ini karena kebetulan saja sama ya angkanya. Kalau angkanya berbeda, 4,-3 ini jadi 3,-4. 4-nya yang tadinya positif jadi negatif, 3-nya yang negatif jadi positif. Jadi berubah tempat dan berubah tanda. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini videonya sudah 12 menit. Bapak rasa sudah cukup. Kalau misalkan nggak ngerti, silahkan diulang-ulang kembali video ini dan kerjakan worksheetnya. Jangan lupa ya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.